Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Video lanjutan tentang kajian Al-Baqarah kami pending dulu karena masih ada permintaan subscriber yang masih numpuk ya. Ya, antrian dulu, dan video kami sampai pada hari ini sudah 275 video. Jadi bukan ini iklan ya, karena banyak para subscriber WA atau komen ada yang minta HP. Padahal ini video yang kami tayangkan HP-nya itu sudah ada 50 video lebih ya, yang sudah ada nomor HP-nya. 50 video lebih, dan banyak pertanyaan para subscriber yang videonya juga sudah ada. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mohon disimak dahulu video-video kami. Klik Janggiri Channel ya, di beranda ada klik video, nanti scroll. Ada yang mengatakan nggak ketemu ya, mohon sekiranya karena ya untuk meminimalis jawaban-jawaban kami, kan sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah ada videonya ya. Kami bahas bersama-sama ya, mohon bahas bersama-sama, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita selalu luaskan ya, luaskan ilmunya Gusti Allah dan bertanya kepada diri kita, di dalam diri kita ya, kita kembali, karena apapun kita disuruh kembali ke dalam diri kita bertanyanya ya. Pada umumnya ini kami judul ciri-ciri orang yang sudah ahad atau fase mendekati ahad ya. Ciri-ciri orang yang sudah mendekati ini, sudah banyak sekali para subscriber dari grup Bandung, dari grup Medan, dari grup Banyumas, dari grup Tegal, dari grup Jawa Timur juga sudah ada ya, sudah ada. Kalau orang sudah mendekati ahad itu selalu bertanya di dalam diri kita, itu nanti kebanyakan huruf oh, hidup itu begini, oh nggak taunya begitu, oh nggak taunya begitu. Itu selalu a o, itu selalu, itu nggak habis-habis, berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Karena dicicil kehidupan yang semestinya itu dikasih tahu sama Gusti Allah, itu rata-rata lewat kholwat ya, rata-rata mendapatkan ilmu ahad itu rata-rata lewat kholwat yang secara visual jelas. Kholwat, infirad, i'tikaf, tafakur, semadi, meditasi. Ada juga yang mendapatkan ilmu ini dengan keilmuan makrifat atau keilmuan tauhid. Akan lebih jelasnya lagi kholwat, karena kalau kholwat itu divisualkan, dijelaskan ini begini ya. Nanti intinya orang kalau sudah selalu ahad itu intinya nanti yang diridhoi Tuhan, yang diridhoi Gusti Allah. Lah ini saya kalimat ini dulu kami waktu masih sekolah ini selalu ridhollahi fi ridhal walidain ya, wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Ada yang ini dimatikan, wasyahtu ini dimatikan, wasyahtullahi fi syahtil walidain ini ya. Jadi silahkan, ini hanya peribahasa kalimat. Siapa yang ingin diridhoi Gusti Allah ya,
tergantung ridhonya kedua orang tua. Siapa yang dimurkai Gusti Allah juga atas murkanya kedua orang tua. Jadi kalimat orang tua ini dulu kami berpikiran kepada bapak ibu secara biologis. Ya, ini mohon kalimat ini ya, kalimat yang bawah mohon diluaskan karena ada wasyahtu, ada yang mengatakan ini mati, ada yang mengatakan ini hidup, ya, wasyakho, ya, syuhta atau ini luas banget ya, luas banget. Nanti kalau disatu-satuin lebih luas lagi. Mohon diluaskan ya, karena kalau ilmu kita, oh ini harusnya begini, nanti nggak ketemu, ya, nanti nggak ketemu. Tidak ada yang harusnya begini, berarti ada keluasan. Kalau harusnya begini, berarti masih satu guru. Ya, kalau sudah, oh nanti dulu, ini bisa begini, tulisan itu bisa begini. Nah, seperti kalimat sholat asyar. Kalau di aslinya asyar, tulisannya ain shot, sholat asyar. Tapi pas di kehidupan kok jadi huruf shin, sholat asyar. Pas diartikan, kalau asyar itu masa, kalau asyar itu 10, disambung jadi 1, sama ya. Jadi ini mohon diluaskan bahwa ridhonya Gusti Allah tergantung ridhonya orang tua. Di sini ada yang mengatakan kedua orang tua. Silahkan diluaskan. Karena kalimat kedua ini kalimat bisa laki-laki dan perempuan. Yang penting kalau umpamanya ada orang usianya 30, berarti yang 35, yang 31 ke atas itu sebagai orang tua, orang yang usianya lebih tua, siapa saja dan apa saja keluasannya. Ini keluasan dari ridhollahi fi ridho walidain ini sangat amat luas, sangat amat luas. Silakan, ada yang ridhollahu, ada yang ridhollahi, silakan. Ya, silakan diluaskan ya. Jadi orang yang kepingin diridhoi kedua orang tua, kepingin diridhoi oleh Tuhan, oleh Gusti Allah, itu jalan salah satunya hanya kholwat. Jalan salah satunya hanya kholwat. Kalau kita berpendidikan, mencari ilmu, ini yang banyak malah kebalik. Orang tuanya cuman bertani, sampai anaknya dipondokin, dipesantrenkan, sekolah, kuliah. Bapaknya cuma petani. Di saat anaknya sudah pinter, malah anaknya menganggap lebih pinter daripada orang tua. Nah ini kan berbahaya. Itu nanti yang kena yang ini, yang bawah. Katanya, kamu udah disekolahin sama orang tua sampai bisa kuliah, sampai bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, malah sama orang tua kok begini. Orang tuanya begini, hadisnya begini, dalilnya begini, malah nguruin orang tua. Ini yang kena ini. Karena sepinter apapun, kalau sudah mengahad, itu nanti akan dilucutin seperti bayi baru lahir, fitrah. Rekamannya suruh dilepaskan. Karena kalau orang sudah ahad, itu nanti ada kalimat begini, yang ada senyum-senyum. Kalau sudah tinggi, selalu huruf O. Yang marah siapa, yang dimarahin siapa. Itu kalau yang sudah ahad tahu. Yang ngomel siapa, yang diomelin siapa. Yang bunuh siapa, yang dibunuh siapa. Itu kalau sudah ahad sudah tahu. Ya, ini bagi yang belum ahad bingung kan. Pokoknya begini, yang kalimat tadi, yang ngomel siapa, yang diomelin siapa, yang bunuh siapa, yang dibunuh siapa,
yang senyum siapa, yang disenyumin siapa, yang ketawa siapa, yang diketawin siapa. Ini surat tiga-tiganya ini. Ini adalah surat yang menurut saya ini gampang dipahami. Ya, kemanapun kamu menghadap, ya, Al-Baqarah 115, Al-Baqarah yang 156-nya, sesungguhnya dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Ini sebenarnya ini adalah ayat untuk mengahad secara keilmuan, tapi harus yakin. Ali Imronnya 109, langit bumi kepunyaannya, urusannya juga semuanya Gusti Allah, ya. Ini ayat untuk cepat mengahad secara keilmuan. Kalau ahad secara secara meditasi, i'tikaf, tafakur, kholwat, atau semedi. Jadi mohon video ini berulang kali, mohon maaf ini bagi yang, karena saya kalau ada WA masuk itu saya baca, oh ini orang belum nonton nih, ini belum nyimak yang ini nih. Jadi mohon ini saya ulang-ulang lagi. Jadi mohon maaf juga bagi yang sudah nyimak, ya, mohon maaf ini. Karena kami menulis judul ini bagi yang belum nyimak. Saya mohon maaf ini, ya. Ini mohon maaf, ya, bagi yang sudah nyimak mohon maaf. Ini bagi yang belum nyimak. Bagi yang awam total, ya, awam belum tahu apa-apa, video yang berjudul Guru Sejati Dipulihkan, ini sudah 3 bulan lebih video ini. Tutorial Wusul, ini sudah 2 bulanan ini kurang lebih, ya. Terus video yang berjudul Arif Billah, ini kami jabarkan dari mulai yang awam sampai yang sudah fase lumayan, ya. Ini mohon ini. Ini adalah tata cara kholwat, ya. Kholwat, semedi, meditasi, infirot, i'tikaf, tafakur, ini videonya. Ya, karena video kami sudah 275 dengan ini. Jadi mohon disimak dahulu. Jadi orang kalau sudah ahad, ya, orang kalau sudah ahad secara tidak langsung ridhonya Tuhan itu langsung, Gusti Allah itu langsung meridhoi. Karena kalau ingin ridhonya orang tua dengan keilmuan itu sangat amat lama. Kalau keilmuan yang dibaca, yang dipelajari seluruhnya dari sekolahan mana saja, karena itu ilmu penjabaran, itu akal pikiran, ya, akal pikiran mengolah tentang keilmuan. Ridhonya Gusti Allah tergantung ridhonya orang tua, ya. Orang tua berarti orang yang usianya lebih tua, siapa saja. Kalau orang memperdalam keilmuan tanpa dibarengi dengan kholwat, ya, dibarengi dengan semedi, ya, tanpa dibarengi dengan semedi, itu susah. Karena kalau semedi, kholwat, i'tikaf, tafakur, infirot, itu adalah rasa. Yang diolah itu rasa. Begini, ada orang kepingin diridhoi orang tuanya, kita harus melihat orang tua. Makanya ada kalimat 7 turunan, ini umpamanya, analoginya. Di saat kita membenci salah satu agama saja, itu sudah bukan ridhonya orang tua. Karena umpamanya Pak Jam itu agamanya umpamanya Islam, terus Pak Jam benci agama Kristen umpamanya. Nggak taunya kakek neneknya Pak Jam yang nomor 100, nggak taunya agamanya Kristen. Lah secara tidak langsung Pak Jam
Kristen jelek begini. Pak Zam kakeknya yang 100, yang urutan ke 100, agamanya kan sama juga. Jam-jam. Kamu sama juga jelekin kakek kamu. Umpamanya kakeknya Pak Zam yang nomor 200, itu agamanya Buddha. Pak Zam ngeklaim, agama yang paling bagus itu agama Islam, yang lain jelek. Berarti secara tidak langsung Pak Zam jelekin kakeknya sendiri. Jadi mohon bahwa seluruh agama yang ada di langit dan ada yang di bumi, apa saja ya, kalau kalimat agama juga luas. Agama itu jangan terfokus kepada di dalam KTP saja. Agama itu ageman, pedoman, pakaian yang dikerjakan, yang dianut, yang diikutin, yang luas lagi nih, yang namanya agama itu, yang digunakan, yang berguna, itu sangat amat luas, ya. Kalau ada kalimat agama, jangan langsung tertuju kepada yang di KTP. Agama itu ageman, tuntunan yang digunakan, yang berguna, apalagi luas banget. Kita tarik ke hulu. Orang tua kita terus ditarik ke hulu. Perilakunya apa, agamanya apa, agemanya apa, tuntunannya apa. Bila mana kita meridhoi orang tua kita sampai ke hulu, apalagi kalau sampai ke ahad, hulu secara total, atau A1 atau ring 1. Semua ring satunya kan ini Al-Baqarah 156, Ali Imran 109, Al-Baqarah 115. Itu adalah ayat untuk menuju ring 1 atau A1 atau ahad. Apapun yang ada di langit dan ada yang di bumi, apapun, siapapun, bentuknya apapun, namanya apapun, semuanya miliknya Gusti Allah, asalnya dari Gusti Allah, kembali urusannya semuanya kepada Gusti Allah. Ini secara keilmuan, secara kholwat pun, ya, secara kholwat pun, secara semedi pun, itu akan sama. Bedanya kalau semedi itu divisualkan oleh Gusti Allah, sehingga langsung yakin, langsung itu gejolak dulu. Tapi gejolak dulu, orang disampaikan orang sama orang juga gejolak. Karena orang yang sudah sampai kepada ahad atau yang sistem pelajaran, ada orang yang tidak semedi tapi mempelajari pelajaran ahad, tauhid, atau manunggal, atau wahdatul wujud. Itu nanti sistemnya energi, frekuensi, vibrasi sampai kepada resonansi itu standar, selaras. Itu sudah bisa ridhollahi fi ridho walidain. Karena resonansinya, gelombangnya itu seimbang, atau yang disebut selaras dengan alam. Itu secara otomatis. Kalau kita mengahad hanya dipelajari secara ilmunya, itu sangat amat susah. Makanya kami sarankan selalu untuk i'tikaf, tafakur, riyadhah, infirad, semadi, semedi, meditasi. Jadi umum ini. Intinya adalah hening, tempatnya terserah di mana saja, yang penting hening. Ini videonya, ya. Judul video ini mohon disimak, ya. Ya. Terus kenapa saya bawa hadis yang ini, ya? Kenapa saya bawa hadis yang ini, yang ana inda dzoni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau seseorang mempelajari ilmu secara
secara visual, buku, membaca, ada dengan YouTube, dengan media yang lainnya, ada yang di pondok, ada yang di universitas lainnya. Itu kadang membuat dirinya merasa pintar. Lah ini susah juga ya. Karena orang kalau sudah kholwat, rasa pinternya disuruh dibuang, dihapus. Nah, anak indadoni abdi begini, karena ini juga luas. Kalau orang merasa pinter, langsung Gusti Allah memberi rasa pinter. Nanti efeknya yang lain bodoh. Nah ini repot. Kalau efeknya nanti yang lain bodoh, nanti ada kalimat belajar tuh harus sama itu, belajar tuh harus sama saya, belajar tuh harus sama ini. Nah, itu berarti sudah terkena efek anak ing dadoni abdibi. Padahal ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi belajar sama siapa saja, ya jangan sampai kita teranalgoninya itu, terindazoninya kepada unzur makola wala tanzur mankola. Ini yang repot ini. Kata Gusti Allah, mencari ilmu jangan melihat casing guru. Karena di dalam diri kita ada guru sejati. Kita harus bisa mensinkronkan mana guru yang sebenarnya. Karena hampir rata-rata kalau sudah melihat casing yang meyakinkan, itu langsung mengiyakan, meyakini. Nah ini yang berbahaya nanti anak indalgoni akdibi. Di saat meyakini hanya dengan ilmal yakin, belum ainul yakin, sehingga sampai kepada belum hakul yakin. Apapun yang namanya kholwat, semedi, itu adalah bentuk visual, dikasih tahu keilmuan, sehingga selalu hakul yakin. Ya, kalau hakul yakinnya dengan membaca, karena kalau semedi itu dikasih rasa. Kadang-kadang orang merasa, oh saya beriman, itu kan di dalam tulisan dawam kalimat beriman. Akan tetapi kehidupannya nggak nyaman. Orang merasa beriman tapi tidak pernah melihat yang menciptakan langit, yang menciptakan dirinya. Sehingga orang walaupun mengatakan saya beriman, kalau belum melihat Tuhannya, minimal belum merasakan, ya melihat belum, tapi sudah merasakan, itu sudah berbeda. Kalau syahadatnya sudah benar-benar, kan syahadat itu kan bersaksi, melihat. Kalau orang sudah melihat, sudah menyaksikan Tuhannya, itu rasanya sudah aman, nyaman, damai. Lah kalau aman, nyaman, damai itu otomatis iman. Kalau masih khawatir, masih masih berdebar, masih gejolak, masih beginilah, itu berarti belum merasakan hadirnya Tuhan. Padahal secara alam semesta kita sudah diliput, dilingkup, bingung lagi, sudah nggak bisa kemana-mana kita. Kalau orang sudah ahad itu sudah tahu, kita nggak bisa kemana-mana. Orang dalilnya jelas, ya surat kopnya jelas, ini udah jelas ini. Kita kadang nggak yakin membaca Al-Quran tapi nggak membaca maknanya, sehingga ngambang, gundah, gulana, ya. Jadi mohon bahwa ingin diridhoi Gusti Allah, minimal kita melihat ke atas, orang yang lebih tua, siapa saja, di mana saja. Tapi untuk merasakan ini, kan kadang-kadang kita ditunyuk sama orang-orang yang lebih tua, kadang-kadang semau-mau gue. Tapi kalau sudah ahad, nggak mengena. Kan tadi bilang, yang marah siapa, yang marahin siapa. Itu sistem orang kalau sudah ahad sudah tahu. Ini sudah banyak sekali, ya. Yang marah siapa, yang marahin siapa, itu kan kalimat ahad.
Ya, kalau yang belum sampai ya bingung, yang marah siapa, yang dimarahin siapa, itu bingung. Ya. Jadi mohon diperluas. Jadi ada kalimat, ada kalimat Tuhan berarti pendendam. Nah ini kalimatnya anak ingzadoni adibi. Kalau orang merasa sakit, takut, berarti kan disuruh beriman. Artinya begini, hai orang-orang yang beriman, kita secara tidak langsung di dalam Al-Quran itu disuruh nyaman, disuruh damai. Kalau di dalam diri kita itu nggak damai, nggak nyaman, itu kan karena bayangan dari luar. Takut disiksa, takut dosa, takut apa saja bayangan, tanpa melihat Al-Qur'annya secara jelas. Hanya baru katanya sudah meyakini, sehingga takut, sehingga berprasangka buruk kepada Tuhan. Kan nggak boleh. Kita sama-sama teman, si A sama si B, si A berprasangka buruk sama si B aja nggak terima. Itu kan sistem. Gusti Allah sifat dasarnya ya jelas Rahman Rahim. Kita luaskan sistemnya Rahman Rahim. Ingat, ada sunatullah, ini lengkap. Ribet jadi, ribet saya sendiri. Orang Rahman Rahim juga nggak semena-mena. Ya nggak semena-mena, ada aturannya sunatullah, empan papan. Orang Ahad juga ada empan papan, selalu ada sunatullah. Karena sunatullah itu hubungannya dengan raga ini. Dengan raga, sistem. Ya sangat amat luas lah, mohon diluaskan. Ini anak ingzadoni itu ke hal apa saja, perilaku apa saja setiap hari. Ya, perilaku apa saja. Ya kan begini, saya kasih contoh begini. Si A berburuk sangka sama si B nggak terima, ya sudah. Kadang-kadang si B nggak mau berteman, kadang marah, kadang bahkan yang galak langsung putar balik, mencemarkan nama baik, kan begitu. Nama baiknya Gusti Allah Rahman Rahim. Lah kok sampai kita berpikiran Tuhan tuh suka nyiksa, Tuhan galak, berarti kan sudah berburuk sangka. Ya ini mengena, sehingga frekuensinya, energi yang masuk sudah energi ketakutan, rasa takut, rasa disiksa. Tapi kalau kita, hai orang-orang, kita disuruh, hai orang-orang yang beriman, secara tidak langsung kita disuruh nyaman, aman, damai. Caranya bagaimana? Cara orang kepingin nyaman, aman, damai hanya menyatu, ahad, manunggal, tauhid, berholwat, ya, holwat, i'tikaf, tafakur, riyadhah, infirad, semedi, meditasi. Judulnya cari tempat yang hening. Ya, cari tempat yang hening, ya. Luas banget ini, di sini sudah ada ya. Ya, keterangannya di sini sudah ada ini. Ini bagi yang awam. Ini cara ini tinggal pilih, ya. Ada yang masih didawamkan, diucapkan, ada yang sudah tidak. Jadi kita kalau sudah ke ahad, nanti intinya yang ngomong siapa, yang diomongin siapa. Ini nanti luas ya, mohon bagi yang usul. Pokoknya kalau yang masih awam tentang ridho ini sangat luas. Bagaimana cara ridhonya dari Gusti Allah, itu kita disuruh ngalah sama Gusti Allah. Ya, saya tulis lagi. Nih. Ngalah atau ngallah atau muslimun, berserah diri kepada Gusti Allah. Ya, kalau orang sudah berserah diri kepada Gusti Allah lewat kholwat, lewat infirad, lewat riyadhah, lewat i'tikaf, tafakur, semedi, ya, meditasi, mohon diluaskan. Kalau orang sudah berserah diri kepada Gusti Allah, mau diapain saja sudah pasrah. Kalau masih minta, ya Allah saya minta sehat dong,
belum pasrah. Apalagi kok sembuhkanlah. Wah, ini minta sehat saja itu berarti belum pasrah. Apalagi kok sembuhkanlah penyakit saya. Ini dari kalimat sudah perintah. Terus berikanlah. Nah, ini perintah. Berikanlah rezeki ya Allah. Ini kalimatnya sudah perintah ini. Kalau orang sudah berserah diri, muslimun itu berserah diri, itu sudah nggak minta apa-apa, yang ada hanya bersyukur. Efek bersyukur itu memberi berkasih sayang. Kalau ada muslimun itu ya Islam. Muslimun itu bahasa Arab. Kalau diartikan Islam, Islam masih bahasa Arab. Islam artinya diselamatkan. Orang kalau diselamatkan berarti terima kasih. Ini video sudah kami ulang-ulang ini ya. Jadi ada yang masih meyakini kalau muslimun itu Islam. Ya betul, tapi Islam itu masih bahasa Arab. Diartikan lagi ya. Jadi kalau kalimat Islam yang mana? Islam ditolongin. Islam kan artinya diselamatkan, ditolongin. Berarti orang Islam tugasnya terima kasih. Ya, terima kasih. Tugasnya itu. Kalau sudah muslimun berserah diri, itu sing ribet. Orang sudah kholwat itu pasti secara tidak langsung memberi. Karena orang kalau sudah ketemu sang penciptanya, perilakunya ngikut Tuhan. Af'alnya itu ngikut ketuhanan. Berarti orang kesurupan Tuhan. Ini saya ulang-ulang lagi. Setan, kesetanan. Berarti orang yang perilakunya ngikut setan. Ketuhanan, perilakunya ngikut Tuhan. Kalau masih ada yang nggak percaya, dulu kan nggak mungkin katanya Tuhan nyurupin manusia. Ya orang manusianya nggak ada kok. Surat ya, saya balik lagi ini. Kalau yang masih belum percaya bahwa ada orang yang kerasukan Tuhan umpamanya. Oh, ketuhanan itu orang yang perilakunya ngikut Tuhan. Surat Qaf ayat 16. Sama surat Shot ayat 72. Surat Qaf ayat 16, surat Shot ayat 72. Mohon. Nah, karena ini masih ada mengatakan nggak mungkin Tuhan menyurupi manusia. Ya betul loh, orang manusianya nggak ada. Manusia itu nggak ada, dicari nggak ketemu. Orang kalau sudah ahad itu nggak ada di langit bumi, nggak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Gusti Allah itu. Dicari nggak ketemu, ini kan dicari nggak ada. Pak Zam, nggak ada, adanya daging, tulang, apalagi darah. Jadi ketuhanan adalah orang yang sudah ahad, sudah menyatu, itu perilakunya ngikut Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali lagi nih. 6.000 ayat lebih di dalam Al-Quran. Ini saya kembali lagi ya. Lebihnya terserah karena beda-beda. Tapi sepakat 6.000 ayat lebih diringkas menjadi satu Al-Fatihah, satu surat. Ya, satu surat Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Berarti sudah yang 6.000 lebihnya sudah tidak dibaca lagi. Diringkas menjadi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Itu Bismillahirrahmanirrahim artinya sangat amat luas. Bisa atas nama, bisa bersama, bisa menyebut asma, bisa menyebut af'al, bisa menyebut zat. Luas. Ya, bisa asma, bisa sifat. Itu luas. Ya. Itu arti. Nanti diringkas lagi menjadi satu huruf ba. Sudah ada videonya huruf ba. Arti daripada huruf ba, arti daripada huruf ba dan nun sudah ada videonya. Arti titik huruf ba sudah ada. Arti menyatukan huruf ba dan huruf nun sudah ada videonya. Ya, jadi mohon bila mana kami kurang luas tentang ayat ini, tentang ayat ini, tentang hadis ini, tentang ini semua,
mohon diluaskan. Tidak ada suhu, tidak ada cupu, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita bareng-bareng belajar. Sistem belajarnya sistem Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem sahabat. Makanya kami tidak mau dipanggil selain Pak Zam. Ya, kita sama-sama. Tidak ada ondo usuk opo bengi, tidak ada atas bawah. Sama-sama kita belajar ya. Karena setiap manusia punya guru sejati. Kita sama-sama ya, sama-sama makhluknya Gusti Allah ya. Jangan terlalu apa sih namanya itu pasuk. Kalau kita belajar masih ada yang begini, yang bawah yang susah ketemunya. Kalau kita kumpul, ayo sama-sama belajar, ketemu. Yang seperti kami bahas kemarin di Purwokerto itu sama-sama belajar, sama-sama mengungkap dalil, mengungkap hadis, keluarkan, kita bahas bersama. Itu sistemnya agar ilmunya Gusti Allah cepat luas ya. Terima kasih ya. Mohon diluaskan ya, bila mana kurang luas mohon diluaskan. Sudah luas. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.